Iya, selamat pagi bagi kita semuanya. Iya, puji Tuhan. Ini gak panas ya, awalnya agak sejuk, tapi saya berharap untuk tidak ngantuk. Iya, ada yang ngantuk? Hah? Kalau ada yang ngantuk boleh cuci muka dulu ke kamar mandi, tapi jangan lama-lama. Daripada nanti setelah saya mulai korban 2 kali ke kamar mandi, boleh cocok. Iya, kalau memang mau kamar mandi sekarang kamar mandi, jangan lama-lama. Setelah itu mari kita duduk. Iya, kayak anak sekolah ya. Baik, kita akan melanjutkan. Ya, saya mau selesaikan tentang gereja hari ini. Sudah ada 4 kali pertemuan. Ini adalah yang terakhir, tugas gereja. Kita masih tetap mengingat apa itu gereja ya. Apa itu gereja? Saya sendiri, orang percaya. Ya, gereja itu adalah orang yang percaya, persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu kata gereja, eklesia, berasal dari kata ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo itu adalah memanggil. Dipanggil, memanggil keluar. Ia memanggil keluar. Allah memanggil keluar dari mana? Dari dosa, dari latar belakang kehidupan kita yang sia-sia, dari maut, dari kuasa kegelapan. Allah memanggil untuk keluar dari sana. Berarti kalau masih di dalam kita berkecimpung, gelap tengah kegeluh dunai, mari kita renungkan. Ini mungkin sudah dilambai-lambaikan, tapi belum keluar dia. Jadi mari kita renungkan. Dan kalau sudah dipanggil keluar, hari ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Firman Tuhan ini adalah untuk kita. Tugas orang yang dipanggil keluar, orang yang sudah keluar dari kegelapan, orang yang sudah keluar dari hidupnya yang sia-sia, dia punya tugas, ya, punya tanggung jawab. Sebagai warga negara kita punya tanggung jawab, punya wajib membayar pajak, iya kan? Tunduk kepada peraturan pemerintah yang ada, ya, lewat semua profesi kita, kita wajib tunduk kepada pemerintah yang ada. Sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Sebagai anak di tengah-tengah keluarga kita juga harus punya tanggung jawab. Dan sebagai orang percaya di tengah-tengah gereja, dalam kehidupan bergereja, kita juga punya tugas, punya tanggung jawab. Ya. Jadi ke gereja itu bukan hanya datang, duduk, dengar firman Tuhan, pulang. Enggak begitu. Ya, bukan begitu. Tapi kita punya tugas, punya tanggung jawab, dipercayakan oleh Tuhan. Itulah kehidupan bergereja. Memberitakan Injil itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Tapi kehidupan di dalam gereja itu, rapat itu juga penting. Tapi jangan rapat terus. Iya. Konsel itu penting. PA komunitas itu penting. Persekutuan anak itu penting. Dalam gereja itu juga perlu dibenahi. Kalau KKR kita terus bagaimana? Ya enggak juga. Makanya perlu kita tim itu perlu. Yang ini menangani ini. Makanya kita perlu ada yang menangani sekolah ini itu siapa. Ini kita mau buat seminar untuk anak dan remaja, untuk remaja. Usianya sekitar dia mungkin ke
kelas 6 kalau sudah mulai apa bisa ikut itu. Saya pikir itu mulai remaja itu, atau SMP kelas 1 sudah bisa ikut. Yang sudah mulai dia mencari jati dirinya. Kalau cewek dia, anak cewek sudah mulai dia berdandan, sudah tahu dia cari, oh ini sudah mulai perkembangannya itu, bolehlah kita ikutkan. Nah, ini juga penting bagaimana untuk membenahi, memperlengkapi tubuh Kristus yang ada di tengah-tengah gereja. Kehidupan bergereja itu bukan hanya keluar. Kita dipanggil dari luar ke dalam kerajaan anaknya, dan kemudian ketika dipanggil itu kita diutus juga untuk keluar. Iya. Jadi gereja itu dipanggil, memanggil, dan juga akan diutus. Itu baru dia seimbang. Jadi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja harus dikerjakan, dan keluar juga harus dikerjakan. Satu di antaranya di sana adalah menjadi saksi Kristus. Tugas gereja, tugas orang percaya. Saudara orang percaya, gereja yang saya bagikan banyak tugasnya, tapi saya hanya mengambil beberapa bagian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi kamu akan menerima kuasa iya, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Yesus. Ada lagunya ya? Harus rela menderita. Ini orang gak mau. Harus rela menderita. Ini orang yang gak siap. Mereka banyak yang mencari, sudah pun bertobat, sudah pun sadar sesadar-sadarnya ini. Kita ini sudah ditebus oleh karena kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini, kan itu ya. Oleh karena kemurahan Tuhan aku ada. Oleh karena kemurahan Tuhan aku dipanggil dari kuasa kegelapan itu. Tapi situasi kita ini membuat kita sulit untuk bertumbuh. Kenapa? Karena tidak menjadi saksi Tuhan, tidak bersaksi. Artinya tidak menjadi saksi dan tidak bersaksi, kehidupan kita ini diselubungi oleh lingkungan kita tadi, sehingga kita tidak terlihat menjadi saksi, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam lingkungan di mana kita ada. Saya pernah mendengar kesaksian dari Bapak Ibu. Sebagai jemaat Tuhan, saya sebagai gembala jemaat, saya senang. Ada yang bilang dipuji orang. Bagi Sianwa, saya aku cakap sama Sianwa, aku bilang, iya, kalau ini tuh kena. Senang juga saya dengarnya. Ya jemaat Tuhan, begitu kata orang. Kan senang kita ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur mendengar orang-orang percaya, jemaat Tuhan di mana Tuhan mempercayakan saya untuk melayani. Mereka melihat saudara menjadi saksi. Itu yang dirindukan. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat keputusan-keputusan, komitmen kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus dimateraikan di dalam hati kita. Roh Kudus dicap. Roh Kudus menjaminan tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kalau saudara memang sungguh-sungguh membuka hati. Iya. Dan Roh Kudus itu ada dalam kita
Tentu kalau Roh Kudus ada dalam kita, hidup kita adalah kudus, menyenangkan hati Tuhan. Ada kuasa yang diberi bagi kita untuk hidup benar. Kita kan gak bukan orang benar ya. Saudara dan saya bukan orang benar, iya kan? Tapi ada kuasa yang Tuhan beri membuat kita menjadi orang yang benar, dibenarkan. Roh Kudus berbicara. Waktu kita melihat orang lain, ya, karena ada kesaksian orang, tawa pun orang benci dia, ketawa pun orang benci dia, ketawa-ketawa orang di situ dia benci. Ini gak ada otaknya, ini katanya kan, luar biasa itu. Dari mana itu coba? Inilah kegelapan yang ada dalam dirinya itu membuatnya sulit untuk menerima orang lain. Salah satu dosa. Nah, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita bisa memahami orang lain. Saya senang kalau ada orang bisa bergaul dengan semua lapisan. Nggak semua orang bisa begitu. Dengan orang tua bisa, dengan anak-anak bisa, dengan remaja bisa, dengan pemuda bisa. Tapi ada orang nggak bisa begitu. Dia hanya dengan komunitasnya, dengan orang yang sama dengan dia sifatnya. Makanya nggak luas, nggak bisa berkembang, sulit ini. Karena lihat nanti sifat orang yang begini, siapa nak langsung dia gatal kepalanya ini, gitu, langsung tergetar. Ini nggak bisa. Tapi ada orang yang memang bisa menjadi komunitas bagi semua orang. Orang percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Tuhan memberi kuasa menjadi saksi. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus ini akan mengajari kita untuk hidup benar. Tahu benar. Bukan benar pangkat 2, tapi pangkat 3. Benar. Ya. Kamu akan menyaksiku. Berarti menyaksikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Itu menjadi kesaksian hidup kita. Kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan. Karena ini Tuhan katakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Yesus sebentar lagi pada waktu itu tidak ada lagi di bumi ini. Siapakah yang bersaksi, yang memberitakan tentang berita kematian Yesus bagi semua orang untuk mengampuni dosa? Murid-murid. Maka inilah yang dipesankan. Tugas sebagai murid, tugas sebagai orang percaya, tugas yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan di bumi ini untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan ini waktunya Tuhan sebentar lagi naik ke surga. Maka dia katakan apa? Kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Tugas setiap orang percaya menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Di lingkungan kita, di rumah kita. Menjadi saksi Tuhan. Kalau anak-anak, ya, kalau sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika pulang kampung harus dilihat oleh orang tuanya, anakku ini sudah bertobat. Iya. Tapi kalau misalnya kita ini pulang pun masih tetap handphone itu nggak berhenti. Ini anak zaman sekarang kan beri pengaruh handphone ini. Kalau sudah ada handphone sama dia, nggak makan pun nggak apa-apa rasanya. Anak-anak lupa makan loh karena handphone ini. Nah, bagaimana kita
saksi menunjukkan sebagai orang yang sudah percaya tadi menjadi saksi yang hidup. Lalu kemudian kita beritakan Injil. Yang pertama dulu kesaksian hidup kita, menunjukkan bahwa aku ini adalah orang Kristen, orang yang percaya Yesus, menjadi saksi yang hidup, saksi Kristus hidup. Kau tanya bukti dia hidup, itu kata lirik lagu. Kau tanya bukti dia hidup dalamku, di dalam saya dia harus hidup. Inilah menjadi doa kita, supaya kita merenungkan, supaya kita mengoreksi diri kita. Sudahkah aku saksi hidup dengan tetangga? Bagaimana kita berdamai dengan mereka? Bagaimana kita itu sekalipun rugi nggak apa-apa, nggak apa-apa rugi, supaya nama Tuhan ditinggikan. Ini menjadi saksi. Yang kedua, memberitakan, menjadi saksiku di Yerusalem, di mana kita tinggal, di seluruh Yudea, kota yang lebih besar, keluar dari kampung kita. Beritakan Injil dan sampai ke ujung bumi, menjadi pengutus, menjadi yang diutus, jadi menjadi saksi Tuhan, bukan hanya di kandangnya saja, tapi harus keluar dari kandang itu. Bukan berarti kandang harus tinggalkan, tetap ada yang mengutus dari situ. Itu juga punya komunitas yang ada di dalam situ, yang akan mendukung, yang akan mengutus. Kita pergi KKR. Kalau yang pergi itu lagi masak, coba. Yang pergi itu lagi yang menyiapkan dananya. Mati kita. Ya kan? Nggak sanggup. Tapi kalau ada tim memang yang mendorong ini, yang melakukan ini, mendukung ini, yang doa itu sangat dibutuhkan. Ya, saya merasakan kuasa doa. Bagaimana ada banyak tangan-tangan Tuhan, tangan orang-orang Tuhan yang terangkat untuk mendoakan ini. Ya, bagaimana orang menjadi bisa menerima kita. Saya bilang dua raja itu banyak utang kita. Saya secara pribadi mengelola utang kami tidak. Pertama kami di sana, pulang kami dikasih jambi. Ya. Lalu kemudian dikasih lagi terong. Lalu semalam datang kepala dusun itu, singgah ke daerah rumah ya. Kenapa saya bilang? Ada ikan tadi, dia dapat ikan di sungai. Nah, saya berpikir bukan nilai ikannya itu, tapi bagaimana dengan saudara yang baru kita kenal, tapi mereka punya kemurahan seperti itu. Ini hutang. Injil harus terus diberitakan. Gak mungkin mereka tidak diberitakan Injil kepada mereka kalau mereka sudah begitu baik kepada kita. Maka ini harus dilanjutkan. Dan untuk melanjutkan ini butuh dukungan doa, butuh juga dananya. Berapa minyak? Kan begitu ya. Butuh penerangan. Ada banyak tenaga yang harus dibutuhkan dalam hal itu. Jadi sama-sama mendukung. Gereja itu adalah bagian dari itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Makanya senang saya. Sekalipun ada orang memberitakan Injil lewat lembaga, oke, itu memang Tuhan tahu dalam hatinya. Lewat yayasan misalnya, nggak masalah. Kalau itu yang Tuhan taruh dalam hatinya, sarana untuk memberitakan Injil. Ya. Tapi kalau hari ini kita masih bisa melakukannya dengan lewat lembaga gereja. Saya juga merasa
rasa tidak bersalah kalau hari ini pun orang masih mau mendengar Injil lewat lembaga gereja, di mana nama itu, payung itu yang kita bawa. Bukan kita memamerkan tentang payung, tapi kita tetap memberitakan Injil kepada mereka, menjadi saksi Tuhan. Di mana kita menjadi saksi Tuhan? Di Yerusalem, di Judea, di ujung bumi, ke ujung bumi. Kita juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kita menantikan jawaban doa, bagaimana Tuhan membuka pintu kehidupan itu. Waktunya nanti akan juga ikut dalam keputusan. Itu pun menjadi saksi Tuhan. Jadi semuanya harus dikerjakan. Semuanya harus dikerjakan. Serentak dia. Di sini kita kerjakan. Maka kita buat komsel, maka kita buat pemerintah. Saya merindukan Oktober nanti akan dibuat pemerintah untuk kaum bapak. Kita doakan Pak Edi supaya bisa mengambil waktunya, memberikan waktunya untuk melayani itu. Karena saya tidak punya kapasitas untuk melayani bapak-bapak ini. Iya, ini sulit bagi saya. Doakan. Jadi ini yang kita pikirkan, bagaimana supaya kita ini bisa diperlengkapi sebagai gereja Tuhan, yang saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang-orangnya perlu diperlengkapi, gedungnya pun perlu direnovasi. Semuanya perlu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan Tuhan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tugas gereja? Ibadah. Orang percaya harus beribadah, punya rumah ibadah. Aku waktu Tuhan Yesus naik, enggak pun beribadah ke gereja apa. Kami rumah saja online. Hari ini kan begitu ya. Dengan pengaruh ini hari ini gereja-gereja banyak yang kosong. Mereka memilih untuk online di rumah. Bisa pilih yang mana? Yang karismatik sedikit-sedikit, yang karismatik full, yang ribet, yang injili, yang ortodok, yang gereja suku, yang linglong, apa gitu. Banyak di YouTube sana. Tapi pilih gereja Anda. Kita punya gedung gereja, kita punya lembaga gereja yang harus kita dukung. Punya ibadah, punya persekutuan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dengan hati yang tulus menyembah Tuhan. Hari ini aku mau ibadah. Siapkan hati kita. Itu yang pertama ya. Hari ini aku mau ibadah, aku melayani Tuhan. Siapkan hati kita. Siapkan juga baju kita. Jangan nanti gara-gara pilih baju terlambat. Yang ini nggak cocok, yang ini nggak cocok. Nggak apa-apa. Siapkan baju kita. Besok aku pakai baju apa ya? Siapkan supaya jangan. Apalagi yang punya anak kecil, punya bayi, baju anaknya untuk selalu tasnya harus disiapkan. Saya bilang kalau konseling penyerahan anak, yang punya bayi itu repotnya pasti lebih banyak daripada yang tidak punya bayi. Makanya harus bikin tasnya. Ada ibu-ibu punya tas 2 untuk bayinya. Iya. Satu itu untuk pergi kepada, satu untuk ke gereja itu khusus. Maka tinggal masukkan. Hari Sabtu sudah masukkan di situ. Botol bird bukan nomor 1, tapi harus ada yang ready di situ. Punya persiapan. Ya. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam hati kita menyembah Tuhan dan kebenaran. Benarkah kita sudah beribadah? Apakah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat ibadah itu
Karena ada orang beribadah yang disampaikan itu hanya memuaskan telinga. Firman Tuhan itu hanya memuaskan telinga. Aduh, enak kali tadi khotbahnya pendeta itu. Kenapa? Lucu kali katanya. Lucunya, tapi isi firman Tuhannya tidak ada. Tapi kalau khotbah di sini nggak suka kalian kan? Bukan nggak suka, banyak orang nggak suka. Kenapa? Disuruh bersaksi, harus beritakan Injil. Oh, tadi sampai itu bagi berkat. Ya, harus kita beritakan Injil. Ya ini apa ini kalau begini kan begitu ya? Ya capek katanya. Tapi mari kita melihat bahwa bagaimana kita harus beribadah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini latar belakangnya adalah perempuan Samaria. Percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang Samaria berkata kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tapi engkau katakan di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tiba saatnya bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Memang bukan dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruang. Di rumah pun kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Ada ibadah kita. Itulah gereja yang sesungguhnya. Kita punya ibadah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ada ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga saudara. Maka sesibuk apapun saudara, buatlah ibadah di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara sebagai bapak, pimpinlah keluarga saudara. Itu jauh lebih membuat keluarga itu berbahagia. Memang bukan sekuncinya, tapi ini jauh lebih baik daripada yang lain. Itu penting. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Punya persekutuan dengan Tuhan itu pasti. Punya doa dengan Tuhan itu pasti harus. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ada firman Tuhan tetap kita baca, tetap kita renungkan. Itu memang merupakan keharusan, karena itu adalah makanan setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan percayakan punya keluarga, dengan keluargaku melayani Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, kan gitu ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Sekalipun bentuk pelayanan itu berbeda-beda, tapi bersama keluargaku, mari bapak-bapak sebagai imam di tengah-tengah keluarga, pimpin istri saudara berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bukan soal banyaknya, tapi hati saudara bagaimana membawa umat Allah ini kepada Tuhan. Kenapa kamu sampai kali dari istri itu? Kenapa kamu sampai kali dari suami itu? Selalu menuntut dan selalu menuntut. Ini sangat penting. Ya, saya diberkati dengan seorang bapak-bapak waktu perjalanan kami ke Raja Bernah itu ya. Dia cerita, apapun yang kukerjakan, iya, kau dari mana pun dia pergi, sampai di rumah itu langsung cari istrinya. Dia duduk menceritakan perjalanannya. Istrinya ambil minuman, ceritakan perjalanannya. Itu kebiasaan yang mereka buat. Dan kami tidak pernah nggak cakapan sebelum matahari terbenam. Kalaupun ada masalah, sering ada masalah katanya. Tapi sebelum matahari terbenam, dia sudah menyelesaikan itu. Dan bertahun-tahun dia mendoakan istrinya supaya istrinya itu bisa beribadah bersama-sama dengan dia. Karena mereka punya latar belakang gereja yang berbeda waktu itu. Itu memang terjadi. Itu kesaksiannya. Tiap kali berdoa, saya doakan permenlu ini, kebetulan tutur gitu ya. Waktu bertutur, ya saya manggil bibi sama saya. Inilah yang saya lakukan, bibi katanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi itu, kalau penyembahan kita itu benar dari dalam roh kita sendiri itu menyembah kepada Allah yang benar itu,
pasti kita akan mengatakan penyembahan, persekutuan dengan Tuhan, baik kita pribadi, baik dengan keluarga kita juga, baik di tengah-tengah gereja Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Ini saudara kita. Di antara kita kalau ada yang tidak beribadah, bolehlah telepon mereka. Hai saudaraku, saudara Bobi bukan aku tengok. Pernah kami telepon begitu? Pernah ditelepon? Pernah kami telepon? Ya, ini perlu kita budayakan ya, supaya kalau ada yang saudara kita yang belum nggak datang, entah apa pergumulannya, ini namanya saudara di dalam Tuhan. Iya, tugas gereja itu ada ibadah ya, ibadah. Hubungan antara pribadi dengan Tuhan, hubungan antara keluarga dengan Tuhan, hubungan antara gereja Tuhan, orang-orang percaya dengan Tuhan. Itu kita harus punya ibadah. Roh, masalah roh. Ibadah kita yang pertama adalah mempersembahkan. Roma 12 itu ya, ayat 1 ya. Ayat 2 ya. Ayat 1 ya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan apa? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita ini dalam doa, datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan sikap merendahkan diri, dengan sikap hati yang hancur kalau ada dosa di situ, dengan penuh ucapan syukur atas apa yang bisa layak kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 24. Mari kita lihat. Kita baca bersama-sama 24 dan 25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya tertarik dengan kalimat yang terakhir, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan yang dekat ini, tapi kalau besok ini kita nggak ambil waktu itu hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang percaya, apa yang akan terjadi? Ini perlu kita renungkan. Dan selama masih ada kesempatan itu, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Ya, ini kita utamakan. Persekutuan itu kita utamakan, persekutuan dengan Tuhan. Ada juga si arisan, kan gitu ya. Arisan marga, arisan kampung, kan ada. Keluarga besar. Tadi kan rasa anak menunda kan kira-kira ini. Karena arisannya ya. Iya. Mana yang kita utamakan? Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling mendorong, bukan supaya jatuh. Saling memberi kekuatan, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kalau ada di antara kita sudah lama tidak bersekutu, mari kita undang, mari kita datangi, mari kita kunjungi. Iya, memang ini ada timnya. Tengah-tengah gereja itu kan ada tim, ada pengurus yang membidangi itu. Ini fungsinya di sana. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih di dalam pekerjaan baik. Mendorong dalam kasih, dengan kasih dalam pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Ya. Jangan nanti kasih itu semakin menipis. Hari ini krisis tentang kasih kan? Bukan hanya krisis tentang uang saja. Berita duka cita, kan begitu ya? Kan sering ya? Akhir-akhir ini kan sering ya? Berita duka cita, dipanggil Tuhan begini. Apa kata? Turut berduka
berduka cita supaya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Terus sampai ke bawah. Siapakah yang akan pergi kan gitu ya? Yang langsung merangkul. Itu perlu kita pikirkan. Saya bukan berarti memojokkan tidak, tapi ini perlu kita dukung. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nggak salah sih turut berduka cita. Bukti kasih kita. Mungkin waktu itu kita nggak bisa hari-harinya. 5 hari kemudian, seminggu kemudian. Mungkin kita nggak bisa menyamperi ke rumah nyamperi, datang ke rumahnya. Kita kan punya WA grup telepon, mengajak mereka berdoa bersama. Bukti tanda kasih kita. Ini saudara dalam saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada pertemuan ibadah umum, ibadah raya, ibadah kategorial, pemuda. Kaum ibu, ya udahlah kaum ibu kayak mana ini? Tiap minggu kita keluar. Minggu pertama persekutuan keluarga, minggu kedua pertemuan pengurus, minggu ketiga pemuda, minggu keempat ada lagi nanti tak kemana-kemana. Hari Minggu memang cuma hari-hari kita. Yang lain sih mau kerja, pulang malam. Oke, kalau yang pulang malam. Tapi bukankah kita bisa memberi diri kita? Kenapa kita bisa memberi diri kita untuk hal yang akan kita tinggalkan ini? Kita bisa menguras keringat kita dengan sangat berjujuran. Tapi untuk Tuhan, ini juga perlu kita pikirkan. Kalaupun kita nggak pergi di rumah, kita berdoa, memiliki persekutuan dengan keluarga kita. Tapi sebisanya itu, bagaimana mengupayakan ini, punya persekutuan dengan orang-orang percaya, berdoa bersama. Tidak pernah kita ini tidak ada pekerjaan kita. Nggak ada di antara kita ini yang pengangguran, kan begitu ya? Tidak ada yang pengangguran. Semuanya punya pekerjaan. Tapi bagaimana kita memberi diri kita? Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Rindulah memiliki persekutuan dengan orang percaya. Pengen juga kita tahu rumah kawan kita kan, saudara kita kan, pengen. Misalnya saya tanya dulu ini coba yang siapa saya tanya ini, mami kan tahu dia. Mama David, mana Mama David? Ada Mama David ini ya. Tahu kamu di mana rumah Mama Normina, Bapak Normina? Ya, Pak, atau Bapak Normina? Inilah dia. Inilah salah satu. Terus siapa Mama David, Mama Normina? Lantas itu. Inilah dia. Tiap minggu kita ada di sini. Kita belum 100 orang loh. Belum 100 orang kita. Nggak saling kenal. Ya, mungkin yang mana suami ibu dan dia tahu karena baru mereka diberkati di sini. Itu tahu. Mata dulu Mama Normina perpulangan ibu dan dia tahu. Tahu dia kenapa? Karena baru. Yang baru, yang sudah lama ini tak kenal. Yang mana ya? Langsung pulang lah tandain kami diisi dalam nanti isi kita. Kenapa rupanya? Ya, bibi yang di depan ini, bibi baru pernah lagi, baru bangun, bawa nari. Sudah ada proses 3 bulan bibi di sini ibadah.
Tandungnya Mama Lala melukai ya. Tandung Mama Lala lama. Pernah membuat tandung isi ya, tahu ya. Tapi aku melukai santai Mak. Sebelum katakan, lah, yang muda itu datang kepada yang tua loh, melukai kan? Iya. Banyak untungnya. Saya datang ke Bapak Kadus di apa? Bukan soal untungnya kita cari. Datang ke Bapak Kadus di Buah Raja. Di Buah Raja. Betul. Melukai selamat datang. Dia melukai kamu. Melukai salam sekali. Aku melukai tinggal. Salam sekali nari. Terus lagi suaminya, kan berkata tetap rival kita, kan gitu ya. Kenapa rupanya? Inilah keakraban kita penting. Ini masa saudara kita gak kenal. Sombong kali kita ini. Cuek, bukan sombong, cuek. Orang percaya gak cuek, bersahabat. Marilah kita saling menasihati. Semakin giat dalam melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tugas orang percaya itu saling memperhatikan, punya persekutuan dengan saudara kita ini. Siapa yang siap, siapa yang tahu kita? Kupikir, iya. Paling pun Mama Tessa tahu Bu Anggur, Nopi, tahu ya Mama Tessa? Iya, misalnya yang mana si Anu? Nggak tahu dia. Ini perlu. Makanya mungkin ada juga yang tua, oh ini masih muda orang ini. Akulah yang tua ini yang nggak apa-apa juga. Saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendorong dalam kasih, supaya erat persekutuan kita ini. Jangan cuek. Jadi orang percaya jangan cuek. Kadang-kadang saya marah sama anak-anak, panggil namanya, tapi nggak mau datang. Ya, saya bilang begitu. Kalau dipanggil namanya datang, kenapa? Ajarkanlah kepada anak kita. Kalau dipanggil nama datang, saya Pak, saya Mak. Ini Kai, apa Mak? Nyaut ini apa Pak? Di kamarnya. MC lagi, berlipat ekornya. Iya, belajar kita. Bagaimana supaya dia tidak cuek? Sebagai orang percaya, bersekutuan itu penting. Ketika saudara kita itu sakit, ketika saudara kita itu berduka, ketika saudara kita itu bersuka cita, kita juga bisa hadir di situ. Itu memberi kekuatan kepada mereka. Ini Rik cuma turut berduka kita panjang kali ya. Rik saja sudah 3 orang ya. Iya, apalagi di Facebook turut berduka cita. Rik mengangsa turut berduka cita mendangsa. Rik, aduh, inilah memang betul kemajuan teknologi ini sangat mendukung perkembangan kita ini, kemajuan kita semakin maju memang. Tapi itu juga sangat melemahkan, menjadi kehilangan kasih. Iya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di angkot anak sekolah sekarang gak cerita lagi, sibuk dengan handphone. Naik ke mobil, ke angkot, keluarkan handphone, ya kan? Handphone dikeluarkan. Gak lagi bercakapan di mana tinggal. Perasaan kudu ini memangnya. Asal jumpa sama orang tutur, tanya rumahnya di mana. Iya. Tapi saya pikir bahwa ini adalah merupakan satu kekerabatan yang tidak perlu. Gak kenal dia, gak tahu saudaranya itu. Kalau dulu kan kita dibawa orang tua kita ke kerja-kerja ya. Saya, zaman saya dulu. Tapi hari ini kan gak ada lagi. Sekolah semuanya, sibuk semuanya. Tapi dengan komunitas kita punya persekutuan. Sekalipun tidak keluarga besar, dan satu saat perlu juga kita belajar tentang itu. Iya, ini memang gak menjamin keselamatan, tapi juga gak menjamin kemajuan kita
secara pendidikan juga tidak. Tapi bukankah ini merupakan satu persekutuan yang indah, apalagi bersama dengan saudara di dalam Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan. Kehidupan bergereja sebagai gereja, sebagai orang percaya, kehidupan bergereja harus juga ditata dengan baik, harus juga berjalan dengan baik, harus kelihatan bagaimana kita itu mempraktekkan hidup kita sebagai orang percaya. Jangan cuek dengan persekutuan. Belum 100 orang kita, masa nggak kenal satu dengan yang lainnya? Ya, kenal. Sion sama Rika terus, kampung Mataram pun sama Rika, tidur pun sama Rika, kan gitu kira-kira. Iya, mari kita belajar, dorong anak-anak kita ini, tarik anak-anak kita ini, mari kita bergerak. Iya. Jadi mari kita belajar untuk itu, punya persekutuan yang indah dengan orang-orang percaya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam persekutuan itu pasti ada. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi kalau ada ibadah, mari kita ikut. Dekat sampai kita bikin KKR Natal di gereja. Teluari, dekat sekali teluari Bu Nina. Kan gitu ya. Teluari kita bikin KKR Natal di gereja. Enggak dari pagi sampai malam, enggak. Kita mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam. Siap? Dan kita undang pengkhotbah kita tahun depan, tahun ini. Teluari sebenarnya, gitu kamu? Hah? Iya. Jadi enggak, lah kali kamu 10 kali kali jalan. Iya, ini perlu kita sudah memikirkan biayanya, memikirkan semuanya. Tapi harus kalau kata telah merasa keluarnya di mereka 20 kali jalan. Ya, aku jam 5 sampai jam 7 nanti mulai kerja di luar. Iya, aku di pagi-pagi lagi lulus aku. Semua yang punya alasan. Dan memang tidak bisa dengan punya satu, inilah kita. Sulit sekali bagi kita. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Mari kita pikirkan untuk persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa buat, jangan tinggalkan persekutuan ini. Upayakan. Ya, persekutuan keluarga. Hari Minggu kita buat. Oke. Kalau hari yang lain nggak bisa, aku hari Minggu nggak bisa pulang, katanya. Ya macam-macam. Ya, memang menyatukan hati memang susah. Kesepakatan itu memang nggak gampang kalau tidak ada yang rela untuk berkorban. Maka kasih itu adalah berkorban. Tuhan Yesus berkorban, meninggalkan surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kasih kita kepada Allah karena butuh pengorbanan. Pengorbanan uang, pengorbanan waktu, rugi pun kita rela supaya nama Tuhan ditinggikan. Ini dalam persekutuan tadi. Yang keempat, satu lagi ya, kita lihat melayani. 1 Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Mari kita lihat tugas yang keempat. Orang percaya harus melayani. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebagai orang percaya itu harus melayani, baik dalam memberitakan Injil, baik dalam menyampaikan khotbah. Beritakan itu beda dengan berkhotbah. Beritakan Injil, beritakan tentang Yesus yang mati di kayu salib. Khotbah itu beda. Ya, sekalipun Injil juga yang dikhotbahkan. Ya. Memberikan, ia yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi. Dalam melayani ini saudara sebagai apa? Sebagai nabi kah? Sebagai rasul kah? Sebagai pemberita Injil kah? Atau sebagai gembala? Atau sebagai pengajar? Karena tubuh Kristus memang harus diperlengkapi.
memperlengkapi tubuh Kristus. Orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan tidak ada gunanya. Semua kita dipanggil Tuhan masuk ke dalam kerajaannya itu. Tuhan memberikan kita tugas. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala. Saudara dan saya adalah apanya? Ring-ringnya kata orang kaya. Ada tangan, ada mata, ada kaki. Tubuh Kristus itu harus dilengkapi. Apakah dia sebagai pemberita Injil? Apakah dia akan berkhotbah? Kalau cakapnya orang bukan malas kalau pemberita Injil, khotbah saja kan? Khotbah kan gak butuh banyak. Bertutur kita, jamu tanu, gua pakai kam, tadi enggak bisa. Ada orang memang begitu, memang seperti itu. Dia harus lama, kan gitu ya? Harus lama dulu. Kalau khotbah nggak apa-apa, ya. Tapi orang yang khotbah harus siap memberitakan itu juga. Apalagi gembala seperti saya harus rangkul semuanya, rangkap dia rangkap. Iya. Jadi melayani ini lewat apa? Tubuh Kristus. Kita itu tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala, dan kita ini adalah tubuhnya. Tubuhnya ini bisa berfungsi, dia berjalan, pergi memberitakan Injil. Bisa dia bekerja dengan tangannya untuk mengumpulkan uang. Bagaimana dia mendukung pekerjaan Tuhan. Dia doakan ladangnya, dia doakan usahanya, supaya uangku ini yang pergi memberitakan Injil. Bisa? Bisa. Dan tubuh Kristus itu banyak. Anggota tubuh Kristus banyak. Kita ini banyak. Apa bagianku? Enggak semua harus jadi nabi, enggak semua harus memberitakan Injil. Tapi menjadi saksi itu semua. Ya, diversikan. Pemberita Injil enggak semua, tapi menjadi saksi itu kan harus semuanya. Ya. Melayani lewat apa? Kalau kita pernah belajar tentang misi, itu ada 4D. Daya, dana, doa, diri. Apa yang Tuhan mau? Pasti dengan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Apa bagianmu? Begitu ya. Memberi diri untuk sebagai SDM. Aku memberikan sebagai volunteer aku dalam pekerjaan Injil, pekerjaan Tuhan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugasnya menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Enggak semua orang bisa disuruh bersaksi. Bukan karena pengetahuannya tidak ada, bukan. Tapi bisa kesaksian itu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi mari kita lihat perbuatan besar dari Dia. Setiap orang harus memberitakan perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bukan perjuangan kita. Maka bersaksi itu bukan berarti menyaksikan diriku, tapi bagaimana Tuhan mengubahkan, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan menasihati. Itu bersaksi. Makanya perlu juga kita latihkan bagaimana kita bersaksi, menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti ini Tuhan membuat saya. Ini Michael hari ini bersaksi, puji Tuhan. Tapi ada banyak itu pekerjaan, perbuatan Tuhan dalam hidupnya yang belum mungkin disaksikannya. Saya sadar melihat itu. Bagaimana dulu ketika dia kecil,
Tahu kok berat. Nampak. Bagaimana ketika kita melayani kampung itu, memberitakan Injil di sana? Lapang kita cakap bisa. Kenapa gak mau kita cakap? Gak berani kita tegur dia. Asal datang kita mulai ibadah, dia bilang ngantuk malah. Kalau kita cakapi dia, keluar perkataan kotor. Maka kalau hari ini dia boleh tangkap oleh Tuhan, itu adalah luar biasa pekerjaan Tuhan. Bagaimana orang tua berdoa, bagaimana orang-orang yang mencintai dia berdoa. Jadi betul anakmu hari ini, doakan mereka. Kamu lebih lapang kita cakap bisa. Ini namanya Michael yang saksi tadi. Besok udah kenal sama dia kan? Mungkin selama ini gak akan kenal, gak tahu orang. Yang mana Michael? Yang mana Michael ya? Siapa lagi Michael ini yang Mama Lumina kali? Jadi, udah ada ya? Iya. Luar biasa ini dulu. Kayak dulu, bukan Bogor. Iya, lapang kita. Sambar darah. Ya. Tapi puji Tuhan, bagaimana Tuhan dalam masa mudanya bisa menentukan? Dia punya hati untuk menjadi hamba Tuhan. Kita doakanlah. Ada kenapa Tuhan naik, pasti Tuhan akan dikenalkan. Sungguh dari saudara-saudara, aku mau beritakan Injil, mau jadi hamba Tuhan. Kita dukung dalam doa. Kalau jelas Tuhan berbicara, Tuhan akan pimpin nanti di sana. Melayani Tuhan itu tugas orang percaya. Menyaksikan perbuatan Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Gua pernah saksikan dulu, gelap di dulu mana? Gelap, ada gelap belum mulai. Mari bercerita, mari supaya Tuhan menolong kamu. Siapa belum pernah bersaksi di sini? Mari daftarkan diri Anda. Daftarkan kayak apa aja ya? Ya kayak mau pergi ke tempat jauh saja. Tapi gak apa-apa. Aku mau bersaksi. Aku mau menyaksikan imanku. Tuhan akan menolong saudara. Ya, belajar supaya Tuhan tahu, supaya kamu juga semakin bertumbuh. Melayani, bersaksi itu adalah melayani. Iya, ada 4 hal yang saya sampaikan. Bagaimana tugas gereja? Apa tugas gereja? Tugas orang percaya dalam kehidupan bergereja, kehidupan berorganisasi juga iya. Secara gereja, organisasi di dalam Tuhan, kehidupan orang percaya dalam bergereja. Dia harus bersaksi, dia harus punya ibadah, di mana dia akan beribadah, dan dia mendukung ibadah itu, dia mendukung pun kekuatannya dari sana. Dan dia juga punya persekutuan, baik persekutuan dirinya dengan Tuhan, persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan, dan juga harus melayani lewat karunia, lewat apa yang Tuhan percayakan bagi saudara. Tergantung saudara punya karunia apa. Dan gak ada orang gak punya karunia kalau sudah bertobat. Apa karunianya? Mari lihat, mari minta kepada Tuhan supaya saudara semakin dipakai oleh Tuhan, supaya saudara bisa bertumbuh dan saudara bersuka cita, saudara berbahagia sebelum pun dipanggil oleh Tuhan. Di bumi ini kita merasakan hidup seperti di surga kalau kita sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan. Jadi gereja yang melakukan tanggung jawabnya. Tapi kalau tanggung jawab tidak dilakukan, ini pasti akan tidak nyaman. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya diberi tanggung jawab oleh ibu saya. Entah di rumah itu mengerjakan sesuatu, tapi ketika saya tidak kerjakan itu, saya deg-degan. Karena mama kudai pasti merawat dia. Iya. Kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita, hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan tapi tidak melakukan tanggung jawab saudara?
Gereja itu saudara dan saya. Bergereja ini bagaimana kita mencari hubungan satu dengan yang lain. Ada persekutuan yang indah bersama-sama dengan orang yang percaya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup kita menjadi saksi Tuhan, punya persekutuan, punya ibadah, dan juga punya persekutuan, dan siap dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani itu bukan berarti kalau bisa lalu dari itu KMP bukan melayani, enggak. Tapi melayani itulah komitmen. Aku memberi diriku, ini yang harus kukerjakan. Ya, ini harus dikerjakan. Komitmen. Persekutuan itu juga komitmen. Ibadah pun komitmen. Menjadi saksi Tuhan harus berkomitmen kita. Kalau kita berkomitmen, kita akan bertumbuh dan berbuah. Itu pasti terjadi. Ya, ini firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sampai di sini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selanjutnya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing. Selanjutnya Tuhan, Engkau meneruskan dalam kehidupan mereka, supaya mereka berbahagia hidup dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai gereja Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, biarlah kami saling menasihati, saling mendorong dalam pekerjaan yang baik, sehingga penuh sukacita kami menjelang hari kedatangan Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, Tuhan Yesus yang melayani kami. Amin. Kita nyanyi satu lagu, Kamulah Bangsa Terpilih.